Traveling Magic Bag. Hai, selamat datang di kelas Tarot dan Oracle Online. Gue Nanda Salawati. Hari ini kita akan bahas tips meminimalisir jet lag. Kalau misalkan teman-teman udah mulai traveling kembali setelah perkara Miss Rona ini selesai ya. Oke, ini topiknya agak ngelenceng jauh banget. Cuman ini perkara Miss Rona happening dan tiba-tiba kita off traveling sekian lama, sekian abad lamanya berasanya sih kayaknya. Cuman gini, sebelum Miss Rona happening, ini kan gue sama keluarga itu memang rutin gitu loh untuk traveling. Apakah on duty sebagai pilot terus tiba dikirim out base kemana gitu ya kan, atau memang ya kita liburan berasa kerja atau kerja berasa liburan gitu loh. Karena kan saat kami traveling juga ya termasuk juga kerja, karena tetap ngerjain konten, tetap memproduksi konten di YouTube, di internet. Jadi ya antara dua itulah, antara kerja berasa liburan atau liburan berasa kerja gitu ya kan. Yang namanya jet lag itu benar-benar yang udah makanan sehari-hari, tapi pada akhirnya akan kebiasa juga. Tapi kalau misalkan teman-teman memang sudah selesai Miss Rona ini, sudah mulai lagi kembali traveling, gue harap juga ini akan membantu juga dunia penerbangan juga bisa bergeliat lagi ya kan, dengan kita semua traveling lagi setelah Miss Rona ini kelar perkaranya. Jadi tips yang pertama adalah setel jamnya, jam tangan itu UTC atau GMT. Bukan waktu London, karena gini, London itu pas summer, pas musim panas ada namanya BST, jadi GMT +1. Nah, jadi setting di jam tangannya, gua lagi nggak pakai jam tangan kan, bikin konten tentang waktu tapi nggak pakai jam tangan, ini gimana sih Nanda? Ya udah, next. Jadi jam tangan itu memang gue sebagai pilot dari awal, enggak sih, dari kecil sebenarnya, karena kan orang tua juga profesinya sama. Jadi memang jam tangan kami dari zaman sekian abad yang lamanya memang setelannya UTC, karena kami bekerja dengan jam itu adalah UTC, semua pencatatan, semua logbook itu adalah UTC. Dan disebut juga GMT juga, ya kurang lebih sepersekian lah perhitungannya. Nggak usah lah matematikanya kita bahas ya kan, besok baru selesai. Jadi setel jam teman-teman itu ke UTC atau GMT, atau ada yang namanya Zulu time. Jadi ini mindsetnya adalah kita mau terbang ke daerah GMT plus sekian atau minus sekian, itu mindset kita udah di set. Jadi sekian hari sebelumnya ini kita udah ngelihat jam tangan kita memang setelannya UTC. Kemanapun terbangnya, itu yang namanya aircrew ya, pilotnya itu jamnya UTC. Jadi itu ngikutin aja. Jadi badan kita sudah setelannya udah lain lagi gitu loh. Dan ini akan mengurangi yang namanya jet lag, karena mindset kita adalah waktu kita sudah di waktunya destinasi, bukan lagi di waktunya tempat asal. Jadi badan kita sudah mulai menyesuaikan di waktunya destinasi, bukan lagi waktunya tempat asal. Oke? Next point yang kedua adalah traveling magic bag. Ini gue gak pernah tahu, karena sekian tahun itu gue rutin membawa teh. Jadi anak gue yang gede sukanya English breakfast atau Irish breakfast. Yang kecil sukanya Earl Grey. Nah, jadi ini rutin bawa teh. Dan gue gak pernah tahu sampai gue scrolling YouTube. Kadang-kadang kan kalau misalkan cari tema baru kan ya binge watching YouTube aja, kayak binge watch Netflix gitu loh. Dan gue gak pernah tahu ini sebelumnya sampai gue menemukan 2 YouTube channel dari Greenwich. Jadi Greenwich ini adalah orang-orang yang memang menerapkan gaya hidup Wicca, atau memang sebagai Wiccan atau witch, atau mempraktekkan paganisme. Jadi yang namanya Greenwich itu yang mereka berkutat dengan tanaman, herbal, dan lain-lainnya. Bumbu-bumbu ya kan, ya udahlah sebutlah gitu ya kan. Cuman gue gak pernah tahu sampai gue menemukan 2 channel mereka. Dan ya gue amazed gitu, karena selama ini yang gue bawa memang
mint, chamomile, dan lavender. Selama ini gue membawa teh itu gitu. Jadi memang jenis-jenis kantong teh yang memang ragamnya seperti itu gitu loh. Dan ini tergantung gitu loh gue buat apanya. Jadi ragam tehnya itu memang gue bawanya kantongan, tapi gue nggak pernah tahu gunanya apa. Hanya gue pengen tidur ya gue minumnya ini seduhnya, gue pengen melek ya gue seduhnya yang satunya lagi gitu loh. Tapi gue nggak pernah tahu ini. Selama ini membawa 3 hal ini, chamomile, minty, dan lavender. Ini tulisannya memang grey dan lavender, cuman gue custom request gitu loh, hanya lavender saja. Jadi 3 herb ini yang selalu gue bawa dalam bentukan kantong teh. Kalau misalkan teman-teman memang orang-orang yang berkutat dengan herb, dengan tanaman, ada beberapa tanaman yang memang ada gunanya untuk traveling gitu loh ya kan. Dan saran gue adalah ya as a pilot ya, sebagai pilot dan berurusan dengan dangerous good, dengan aviation security ya, gue saranin bentuknya adalah kantong teh, bukan yang bener-bener loose tea atau loose herb, karena takutnya ini akan kehalang karantina, karena tanaman dan hewan itu kan harus lewat karantina. Saran gue adalah dalam bentuk kantong teh kayak gini. Iya, jadi jangan sampai juga kena karantina gitu loh. Kita bahas buat yang minty dulu ya. Ini minty, ini gue dapetnya dari Catty Tea Shop. Ini bentukannya ada dalam kotak, ada kantongnya lagi, karena ini yang namanya tetap ada residunya di bawahnya gitu loh. Jadi ini bentukannya tetap kantong teh kayak gini. Catty Tea Shop gue akan cantumin di deskripsi. Tidak disponsori oleh Catty, cuman gue senengnya adalah mereka mau custom made. Jadi ini buat yang lavender, ini harusnya ada Earl Grey-nya, cuman gue pesannya adalah lavender only. Tips dan trik dari gue adalah bawa 1 tumbler dan kantong tehnya. Jadi ini tidak disponsori oleh DGCA Medical Center ya. Ini tempatnya gue as a pilot setiap 6 bulan harus medical exam. Jadi ini tumblernya kosong. Teman-teman suka dengar kan yang namanya dengan pesawat itu kan maksimum 100 ml cairan, ada batasannya. Nah, teman-teman ini bawa kantong tehnya dan masukin ke tumblernya, oke? Kosong, jangan diseduh dulu sampai pesawatnya take off, oke? Kosong, taruh aja begini. Setelah pesawatnya lepas landas, teman-teman bakalan ditawarin dari Mbak dan Mas flight attendant, mau minum apa? Nah, minta tolong diisiin dengan air panas. Oke, jadi paham ya buat teman-teman, nggak bawa cairan apa-apa, tapi setelah pesawatnya lepas landas, teman-teman bisa minta ini diseduh. Oke. Yang pertama kita bahas dulu buat mint tea. Ini mintnya saja. Jadi buat daun mint ini ada 2 jenis, ada spearmint dengan peppermint. Spearmint ini lebih dry, dan yang namanya peppermint itu adalah gabungan atau persilangan antara spearmint dengan kadar air yang lebih banyak. Jadi dia lebih basah, lebih lembab. Jadi spearmint lebih dry. Itu bedanya antara kedua jenis daun mint. Daun mint ini juga berhubungan dengan Venus dan protective material, protective properties. Ini daunnya. Jadi memang dia ada proteksi untuk tanaman-tanaman 2 jenis ini. Jadi yang tadi gue udah jelasin, spearmint lebih dry. Jadi kalau misalkan teman-teman mau traveling by air, melalui udara, perjalanan udara, bawa yang spearmint. Tapi kalau misalkan perjalanan lewat laut, gue saranin bawanya adalah peppermint, karena peppermint yang tadi gue udah jelasin gabungan spearmint dengan water. Oke? Terus yang kedua adalah kita mau ngomongin soal lavender.
Yang tadi gue udah jelasin, toko online ini labelnya memang grey dengan lavender, tapi mau custom order, ini isinya hanya lavender saja. Jadi lavender ini adalah soothing, calming spirit. Jadi buat merelaksasi otot kita biar enggak tegang-tegang banget. Karena ada beberapa orang yang memang punya kecemasan soal penerbangan. Ini juga nerve tonic. Dia disebutnya untuk merelaksasi, mengurangi anxiety, kecemasan. Oke, banyak buds dari tanaman. Jadi mengurangi kecemasan buat teman-teman yang memang ada kayak cemas gimana penerbangannya akan kayak gimana, cuacanya akan kayak gimana. Gue sendiri nggak ada masalah buat kecemasan soal terbang karena gini, I trust my fellow airmen and fellow airwoman gitu loh. Jadi gue percaya teman-teman gue seprofesi memang mereka mampu dan akan menyelesaikan penerbangan dengan selamat. Oke, jadi ini kalau lavender buat gue adalah buat tidur. Biasanya lavender ini gue buat kalau misalkan landingnya malam dan gue pengen tidur, biasanya gue seduhnya yang lavender. Gue gak ada masalah buat tidur di pesawat karena biasanya begitu sudah take off gue langsung tidur, nggak tahu. Gue sih bawaannya kayak gitu. Jadi udah take off, seatbelt sign off, udah lampu sabuk keselamatannya udah dimatiin, berarti kan sudah di atas 10.000 feet gitu ya. Udah, gue tidur biasanya, langsung tidur aja, nggak usah disuruh juga. Kecuali mbak flight attendant-nya bangunin buat ngasih makan. Oke, mari kita makan. Yang ketiga adalah chamomile. Dan chamomile ini banyak orang yang nyebutnya adalah the herb of the sun. Oke. Jadi chamomile ini ada dua. Ada Roman chamomile, ada German chamomile. Yang banyak di pasaran adalah German chamomile. Termasuk kayak ini juga German chamomile. Dan ini lebih yang ke gue seduh kalau misalkan gue landing di tempat tujuannya adalah pagi atau siang. Ini fungsinya adalah buat kayak netralisir, ngebuang-buangin energi, rasa capek yang nggak perlu-perlu banget. Kadang-kadang kalau landingnya masih ada matahari itu kan langsung nggak bisa tidur gitu loh. Jadi ini akan lebih banyak kalau gue landingnya pagi atau siang. Jadi ini gue seduhnya saat landing, bukan saat di perjalanan udaranya. Ya, dengan kata lain juga ini soal purification sama energizing. Jadi energinya tuh ngebuang energi yang nggak perlu, rasa capek yang nggak perlu, dan juga nambahin energi buat tetap jalan di hari itu kita mendarat gitu loh. Jadi ini chamomile juga kadang-kadang ini ada folklore sih soal chamomile ini, soal medicine of the surrounding. Jadi kalau misalkan tanaman ini yang sekitarnya udah mulai layu, tanemin di tengah-tengahnya chamomile, ya mereka akan segar lagi. Tanaman yang samping-sampingnya ya kurang lebih chamomile kayak gitu. Jadi ini gue harap bisa ngebantu teman-teman yang nantinya akan kembali traveling setelah perkara Miss Ronces ini, ya kan. Karena gimana juga dunia penerbangan, gue termasuk di dalamnya, dunia penerbangan dan dunia pariwisata ini perlu untuk kembali bergeliat. Dan gue harap video ini bisa membantu teman-teman yang akan traveling lagi. Kayaknya sekian dulu video kali ini, dan gue harus shout out Cathy Tea Shop di sini. Bukan sponsor, nggak ada endorsement, tapi gue suka service mereka, gue suka pelayanan mereka, dan ini bukan pertama kalinya gue pesan dari toko online mereka. Gue cantumin di deskripsi. See you next time. Di channel Kelas Tarot dan Oracle Online ini kita akan bahas singkat banget dan juga sumber-sumber yang teman-teman juga sebenarnya bisa akses secara publik. Ini sumber-sumber yang terbuka dan bisa diakses kapanpun dengan gadget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih detail, kami ada online course sendiri yang memang berbayar dan ada sertifikatnya. Jadi teman-teman bisa langsung klik ke kelastarot.alfayurika.education. Di situ kami punya beberapa pilihan kelas, dan gue mulai baca tarot itu 2004 kalau nggak salah, dan di 2007 gue ada penelitian akademis di sini.
tentang makna-makna simbolik di balik kartu tarot. Penelitian gue waktu itu dengan metode hermeneutika, interpretasi makna, dan pendekatannya adalah mitopoik yang berhubungan dengan mitos-mitos, folklore, dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan besar channel YouTube ini atau kelas berbayar kami mungkin agak kurang tepat sasaran buat teman-teman yang pengen belajar membaca kartu tarot dengan metode intuitif. Buat teman-teman yang belajar kayaknya kurang lengkap kalau misalkan nggak ada kartu tarotnya. Jadi buat teman-teman yang mau membeli kartu tarot original asli terbitan dari penerbitnya, kami juga ada beberapa channel online shop di sini yang memang perusahaan kami memang supplier atau reseller atau distributor resmi dari penerbit. Jadi semua buku-buku, semua kartu tarotnya, semuanya yang kami jual adalah original dan asli langsung dari penerbitnya. Jadi teman-teman bisa langsung ke deskripsi, semua kita udah cantumin online shopnya dan official store kami. Buat teman-teman yang pengen belajar secara langsung atau personal reading melalui Zoom, bisa langsung mengunjungi appointment.alfayurika.education. Harga yang kami tawarkan mungkin lebih tinggi daripada harga pasaran, tapi bagaimanapun semua order dari teman-teman, apakah itu order merchandise atau kartu tarotnya atau buku-buku atau mungkin teman-teman yang ikut kelas berbayar kami, bagaimanapun juga semua akan menutupi segala macam biaya produksi kami untuk memproduksi konten di YouTube. Jadi total per bulan itu kami memproduksi dan mempublish 48 video, at least setidaknya 48 video yang bisa diakses oleh publik secara gratis, tidak berbayar. Di channel Tarot dan Oracle Online Reading ini saja kami memproduksi 24 video per bulannya, setidaknya 24. Buat kelas Tarot dan Oracle Online minimum 4 video. Buat Tarot and Oracle Online minimum 8 video. Buat kelas konten kreator minimum 4 video. Buat channel Nanda Esalawati supposedly 4 video. Dan untuk channel Teapot Teachers Podcast khusus untuk keguruan supposedly 4 video. Jadi semua dukungan dari teman-teman akan membantu tim kami untuk tetap secara konsisten memproduksi konten di internet secara gratis buat masyarakat umum.